Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, di dalam Kristus anakmu Engkau menyatakan kasih rahmat-Mu yang tak pernah berkesudahan, yang selalu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih hari demi hari boleh kami lalui, ada badai, ada awan gelap, ada hal-hal sulit, hal-hal yang menyakitkan, tapi ada juga tawa, canda, kesenangan. Semuanya itu Engkau izinkan terjadi untuk membentuk kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin serupa Kristus Yesus, anak-Mu yang terkasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu itu. Pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, ajar kami merendahkan hati untuk mau disapa oleh firman Tuhan. Roh Kudus memberikan kami hikmat dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur bisa kembali berdiri di mimbar ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan tentunya ya. Tuhan itu begitu baik bagi kita. Selalu ada masa-masa yang tidak mudah dalam hidup kita. Ada kalanya Tuhan izinkan turbulensi Bapak Ibu. Dan turbulensi itu tidak dalam waktu yang singkat, tapi bisa dalam waktu yang sangat lama. Ada saatnya Tuhan bawa kita ke awan gelap yang membuat kita begitu takut sekali dan rasanya tidak tahu apa yang harus diperbuat selain hanya bisa berteriak ketakutan. Tapi Tuhan itu selalu berkata, I'm here with you. Aku di sini bersamamu. Bapak Ibu, dalam 1 bulan perenungan saya menuliskan satu kalimat bahwa ketika kita sudah mengalami saat-saat yang tidak mudah lagi, mungkin itu ada awan gelap dan turbulensi yang menakutkan dan seolah-olah harapan itu tidak ada lagi pada kita. Tuhan berbicara, masih ada yang tersisa, yaitu iman. Sepanjang bulan lalu atau minggu-minggu lalu kita bicara tentang tokoh yang sangat terkenal, Ayub. Begitu banyak awan gelap yang dia alami, tapi masih ada satu yang tersisa yang Tuhan titipkan di dalam diri Ayub, yaitu iman. Dengan iman itulah Ayub tidak pernah mengutuki Allah, dengan iman itu dia tidak pernah memarahi Allah, dengan iman itu dia tetap mau berserah di dalam Tuhan. Bahkan sampai keluar dari mulutnya, kalaupun Tuhan mengambil nyawanya, membunuh dia, dengan kata lain, dia akan tetap percaya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, masa-masa ini adalah masa-masa yang tidak mudah. Kristus pasti datang kedua kali. Ketika kita merenungkan Advent, kita tidak sedang mengingat lagi sosok bayi. Betul, sosok bayi itu telah lahir ribuan tahun yang lalu. Tapi ketika kita diberikan waktu untuk merenungkan Advent, ingatlah yang kita nantikan itu adalah Kristus yang mau datang kedua kali, dan tanda-tanda zaman itu semakin nyata. Tanda-tanda zaman yang secara khusus itu dinyatakan di mana-mana dari sepanjang sejarah di dunia ini. Tanda-tanda zaman itu bukan tunggu nanti Yesus datang, tapi dari dulu sampai sekarang, bahkan nanti Bapak Ibu, tanda-tanda itu sudah dinyatakan. Salah satunya yang baru-baru saja kita alami bersama adalah gempa bumi. Itu salah satu tanda khusus yang Tuhan titipkan ke kita. Kalau Anda mendengarkan gempa bumi, peperangan, kelaparan, kemudian ada banyak pemurtatan, banyak orang-orang durhaka dan antikristus, ingatlah Bapak Ibu, itu bagaikan sirene. Anda tahu sirene ambulan, mobil pemadam kebakaran, ataupun mobil polisi Bapak Ibu? Sirenenya terdengar jauh di sana, belum melintasi dari depan rumah kita, tapi kita sudah dengarkan, wah itu sirene ambulans. Dari pastori kita seringkali terdengar sirene ambulans, sirene pemadam kebakaran, jauh di sana. Tidak melewati pastori, tapi kita tahu itu sirene yang menandakan ada bahaya. Tanda-tanda zaman secara khusus, kedatangan Kristus kedua kali bagaikan sirene.
Jadi ketika terjadi ini semua, tanda-tanda itu, ingatlah itu sirene yang mengingatkan setiap kita untuk berjaga-jaga. Waspada. Waspada. Jangan angkuh di hadapan Tuhan. Takut sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Waktu ini sangat singkat. Jangan pernah mengandalkan diri kita selain berserah di dalam Dia. Mari bersama kita melihat bagian firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. Saya akan membacakan bagian ini dari terjemahan saya sendiri, Bapak Ibu, karena waktu saya melihat dari teks aslinya ada beberapa bagian yang ingin saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Izinkan saya mengubah sedikit judul khotbah kita jadi lihat itu Tuhan Allah. Ini kira-kira terjemahan yang saya buat sendiri. Dimulai dari ayat 9. Anda boleh lihat di Alkitab Anda atau Anda boleh lihat di layar. Intinya sama, cuma ada beberapa bagian yang saya tambahkan menurut bahasa aslinya. Dimulai dari ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar gembira. Dalam kurung, kabar gembira itu apa? Keselamatan dari Tuhan. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar gembira, diulangi lagi. Dalam kurung, yaitu keselamatan dari Tuhan. Kuatkanlah suaramu dengan kuat-kuat. Kuatkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Saya beri catatan, lihat itu Allahmu merupakan hakikat atau esensi Injil, Bapak Ibu. Diulangi lagi di ayat ke-10, lihat itu Tuhan Allah, itu adalah hakikat Injil. Ia datang untuk membangun hubungan tertentu atau khusus dengan kekuatan dan dengan tangannya, ia memerintah menguasai. Lihat, upah dari Tuhan diberikan kepada mereka yang setia bersama-sama dengannya. Mereka yang dimenangkan kembali olehnya, yang berjalan di hadapannya. Ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala, ia akan menggembalakan kawanan dombanya. Dan mengumpulkan mereka untuk bersatu kembali dengan kekuatan tangannya. Ia menggendong anak-anak domba dalam pangkuan dan menuntunnya secara atau dengan lembut. Ini kira-kira terjemahan yang saya terjemahkan menurut versi bahasa aslinya, Bapak Ibu. Dari bagian firman Tuhan ini, apa yang mau kita renungkan tentang lihat itu Tuhan Allah? Ya. Saya akan mulai dengan menyampaikan hal ini kepada kita Bapak Ibu. Epifani kemuliaan Allah. Anda mungkin pernah mendengar kata epifani. Epifani itu sama dengan teofani. Epifani itu artinya penampakan atau bisa juga diterjemahkan kehadiran. Di bagian tertentu epifani ini bisa disinonimkan dengan parousia atau kehadiran Bapak Ibu. Epifani, apokaliptis, kemudian parousia, itu berbicara tentang kehadiran, penampakan, kemuliaan Allah. Tapi dalam hal ini penampakan Allah bukan berbicara fisiknya Allah, tetapi kemuliaan Allah. Kalau kita melihat kitab Yesaya Bapak Ibu, secara khusus di pasal 40 ini ada dua aspek yang dimunculkan tentang epifani kemuliaan Allah. Yang pertama itu adalah aspek penghakiman. Anda akan membaca Yesaya dari pasal 1 sampai pasal 39 Bapak Ibu, itu kaya sekali nuansa penghakiman Allah kepada umatnya. Penghakiman Allah kepada bangsa-bangsa yang tidak takut kepada Allah. Penghakiman kepada umatnya sendiri karena dosa-dosa mereka, para pemimpin, para imam, para nabi-nabi palsu, dan rakyat pada umumnya yang tidak takut kepada Allah.
Yesaya diutus oleh Allah untuk mengabarkan berita penghakiman itu, Bapak Ibu. Dan ketika berita penghakiman itu disampaikan, banyak yang tidak mau mendengarkan Yesaya. Saudara, saya sekilas untuk membawa Anda ke Yesaya pasal 6 yang sangat terkenal. Ini aku utuslah. Seringkali kita dengar kalimat ini, bukan Bapak Ibu? Ini aku utuslah aku. Tahukah Anda, Yesaya itu diutus untuk memberitakan berita-berita penghakiman, teguran dari Allah kepada umat berdosa, tetapi sangat-sangat sedikit yang mau mendengarkan. Tetapi Yesaya terus disuruh Tuhan untuk beritakan itu. Entah sedikit pun orang yang mau mendengarkan, terus beritakan berita penghakiman dari Allah atas dosa-dosa umatnya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara epifani, kemuliaan Allah, ini bukan hanya bicara tentang indahnya Allah, baiknya Allah, berkat-berkat Allah kepada kita. Jangan pernah lupakan penghakiman dari Allah juga berlaku bagi umatnya, saudara. Anda membaca Yesaya 40 ayat 6 sampai 8, di sana digambarkan kondisi manusia itu seperti kayu, seperti tanaman yang kering, yang layu seketika, Bapak Ibu. Begitu tidak berartinya manusia tanpa Tuhan, bukan? Penghakiman dari Allah ini diberlakukan sebenarnya bukan hanya karena Allah benci terhadap dosa-dosa umatnya, tetapi karena ada satu tujuan, kerinduan dari diri Allah kepada umatnya, yaitu apa? Terjadinya pemulihan. Terjadinya pertobatan, kembali kepada Tuhan, kembali mengasihi, menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesaya menuliskan bagian ini, menubuatkan nanti orang Israel akan masuk ke dalam pembuangan. 70 tahun mereka ada di dalam pembuangan, itu bentuk penghakiman dari Allah kepada umatnya. Di dalam pembuangan itu mereka dimurnikan imannya selama 70 tahun. Mereka masuk ke dalam api peleburan, saudaraku. Supaya kotoran-kotoran dalam jiwa mereka itu dikeluarkan, dilepaskan, Bapak Ibu Saudara. Apakah Anda pernah berdoa supaya Anda dan saya masuk ke dalam api peleburan Tuhan? Berapa banyak orang Kristen berdoanya selalu hanya berkat, sehat, kuat, dan selalu sukses? Pernahkah kita berdoa, Tuhan izinkan aku dan kuatkan aku untuk masuk ke dalam api peleburan-Mu itu, supaya imanku dimurnikan dan yang tersisa adalah sebuah hati yang berserah di hadapan Tuhan. Ayub Tuhan izinkan masuk ke dalam api peleburan dan lihat imannya begitu murni, Bapak Ibu. Di sini ada yang penjual emas. Anda paling ngerti bagaimana emas itu dibuat, bukan? Saudara, emas itu kalau dilebur di dalam suhu panas yang tepat. Dan ketika si pembuat emas itu melebur emas, pernahkah emas itu ditinggalkan? Tidak, tetap bersama dengan si pembuatnya. Dan ternyata Bapak Ibu, dalam api peleburan emas itu, sebelum emas murni itu muncul, kotoran-kotoran, buih-buih yang kotor itu harus keluar dulu, Bapak Ibu. Kemudian dibersihkan, dipanaskan lagi. Kotorannya keluar, dibersihkan, dipanaskan lagi. Kotorannya keluar, dibersihkan, dipanaskan lagi. Sampai yang tersisa, wajah si pelebur itu terlihat di emas murni. Ini adalah gambaran Tuhan ketika menghakimi umatnya, bukan hanya sekedar benci dosa, tapi supaya umatnya ditarik kembali, dimurnikan, supaya kotoran dalam jiwa, batin mereka yang selama ini dicintai, dinikmati, dikeluarkan. Dan yang tersisa adalah wajah Tuhan dalam diri mereka. Ini epifani. Ini Tuhan Allah kita. Kalau selama ini kita konsep Tuhan Allahnya tidak demikian, saya ingin mengajak lewat firman Tuhan kembali kepada konsep
Tuhan Allah yang mengizinkan Anda dan saya dihakimi. Karena setiap Anda dan saya punya dosa-dosa, kejahatan, pelanggaran yang tersembunyi di hadapannya. Dan Dia mau supaya kita dibersihkan dari itu semua. Saya ingin mengajak Anda, mari berdoa, Tuhan kuatkan aku ketika Engkau mengizinkan aku masuk ke dalam api peleburan-Mu. Supaya imanku semakin murni. Mengikut-Mu bukan karena untuk keberhasilanku. Mengikut-Mu bukan untuk keuntunganku. Tapi mengikut-Mu untuk supaya urusan kerajaan-Mu itu ditinggikan lewat hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Epifani juga bicara pemulihan. Kalau Anda belajar kitab Yesaya dari pasal 1, 39 sampai 39, itu kaya nuansa penghakiman, teguran. Masuk pasal 40 sampai 66, itu banyak nuansa penghiburan, pengharapan, pengampunan, pemulihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita itu bukan Allah yang diktator. Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, kebaikan seperti yang kita nyanyikan tadi. Nah, ayat 9 sampai ayat 11 ini menunjukkan pemulihan yang ingin Allah kerjakan kepada umatnya. Di bagian yang kedua inilah kita akan fokus. Waktu dikatakan, hai Sion, pembawa kabar gembira, keselamatan dari Tuhan. Hai Yerusalem, Sion dan Yerusalem ini digambarkan seolah-olah manusia, dipersonifikasi Bapak Ibu. Kalau Anda baca kitab Yesaya penuh dengan kata-kata puisi, prosa, simbolik-simbolik Bapak Ibu. Personifikasi. Jadi sepertinya Sion ini bukan Sion Kosion ya. Sion, Yerusalem yang seolah-olah mereka ini dimanusiakan. Ini menggambarkan kumpulan anak-anak Tuhan, sisa umat Israel. Bapak Ibu kalau Anda membaca kitab khususnya perjanjian lama ada istilah sisa umat Israel. Itu berarti orang-orang yang dimurnikan dan mau kembali percaya sama Tuhan. Bertobat di hadapan Tuhan. Mau kembali mengasihi Tuhan. Mau kembali menaati Tuhan. Mau kembali setia kepada Tuhan. Nah, kepada orang-orang inilah Tuhan titipkan satu panggilan yang begitu jelas. Apa? Beritakan tentang keselamatan dari Tuhan. Beritakan itu dengan suara yang nyaring, suara yang kuat. Jangan takut, jangan malu. Beritakan, engkau sudah mengalami keselamatan dari Tuhan. Hai sisa umat Israel, hai umat tebusan Allah, engkau sudah mengalaminya. Kini giliranmu adalah beritakan itu. Itu panggilan mereka. Jadi Bapak Ibu, poin pertama, Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang memulihkan panggilan. Identitas hidup orang Israel, khususnya mereka yang tadinya tidak takut sama Tuhan, melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Panggilan hidup mereka ngapain? Ya berbuat jahat, melukai, melakukan banyak ketidakadilan kepada sesamanya, gosipin orang, sakiti orang, bunuh orang Bapak Ibu. Tapi ketika mereka dipulihkan, mengalami pertobatan, mengalami pemurnian, terjadi perubahan panggilan hidup mereka. Mereka sekarang bukan membenci, bukan melukai, bukan berlaku tidak adil. Tapi panggilan mereka itu jelas yaitu apa? Beritakan tentang kabar keselamatan kepada banyak orang. Dengan lantang tanpa harus ada rasa takut dan malu Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pun juga bagian hidup kita. Ketika kita merenungkan Advent, Tuhan kita itu sudah datang dan akan datang untuk kedua kali. Di dalam masa antara dia sudah datang dan akan datang kedua kali, di dalam masa inilah kita banyak dipulihkan oleh Tuhan kita melalui Roh Kudus. Termasuk panggilan hidup kita. Kalau dulu kita ditanya panggilan hidupnya apa? Panggilan hidupku ngapain ya? Banyak orang Kristen yang bingung. Panggilan hidupku ya supaya aku bisa survive aja di dunia ini. Supaya bisa lebih berhasil.
Tapi sekarang ketika kita semakin mengenal Tuhan, kita dipulihkan hidupnya Bapak Ibu, mengalami Kristus dalam diri kita, kita semakin jelas panggilan hidupku adalah mengikut Tuhan, mencintai Dia, menaati Dia, juga memberitakan kabar keselamatan darinya kepada banyak orang. Saya ingin mengajak Anda membaca Wahyu 22. Kebetulan Bapak Ibu saya membuat tulisan PST bulan Desember nanti dari Wahyu 22. Saya ingin sedikit membawa Anda untuk membandingkan hal ini. Wahyu 22 ayatnya yang ke-14 sampai ayat 14 dulu Bapak Ibu ya. Wahyu 22 di sana dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing, tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Kita lompat ke ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Bapak Ibu, dari bagian ini kita mau merenungkan apa? Apa kaitannya dengan poin yang pertama ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan kita telah diubahkan. Kita sekarang dipanggil untuk membasuh jubah. Ataukah Anda apa artinya membasuh jubah? Membasuh jubah di sini Bapak Ibu artinya dari dalam jiwa kita disucikan, dibersihkan hari demi hari. Dimurnikan kecintaan kita kepada Tuhan, kerinduan kepada Allah kita, penghormatan kita, betapa kita rindu akan Dia dan firman-Nya yang terus ingin kita nikmati, yang membuat kita tenang, damai dalam hidup ini. Itu artinya membasuh jubah. Dan orang-orang yang akan masuk ke Yerusalem baru, langit bumi baru, adalah orang-orang yang setia membasuh jubahnya hari demi hari, tidak dipengaruhi masa-masa sulit. Mereka akan selalu merindukan Tuhan, ingin dipulihkan. Dan yang kedua, mereka disebut pengantin perempuan. Pengantin perempuan itu siapa? Gereja. Kita semua. Dan gereja bersama Roh Kudus punya panggilan yang satu. Ngapain Bapak Ibu? Menyebarkan undangan akan air kehidupan kepada jiwa-jiwa yang sedang merana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, miliaran orang itu belum mengenal Kristus. Miliaran orang itu mau menuju Gehenna. Tahukah kita Gehenna itu apa? Neraka. Miliaran orang akan menuju kepada penghakiman kekal. Neraka tanpa harapan lagi, Bapak Ibu. Ketika kita berada di masa antara Yesus sudah datang pertama dan Yesus mau datang kedua kali, kita pengantin perempuan tidak hanya disuruh untuk ngurusin diri sendiri, tapi kita dipanggil untuk sebarkan undangan. Kita lagi nyebarin undangan Natal gereja kita, bukan? Tapi ini ada undangan yang paling krusial yang harus kita kerjakan sama-sama Bapak Ibu. Apa itu? Undangan kepada jiwa-jiwa yang mereka tidak punya air hidup. Air hidup itu apa? Keselamatan di dalam Kristus. Ketika kita mau merayakan Natal, ingat wahyu ini Bapak Ibu. Jangan berhenti dalam euforia Natal yang gegap gempita, tapi lupa bahwa sang bayi itu tidak berhenti jadi bayi. Tapi sang bayi itu sekarang bertahta di kerajaan surga dan dia pasti datang untuk kedua kali. Kalau di masa antara ini kita diberikan waktu masih hidup, itu artinya kita masih diajak untuk mengerjakan panggilan kita, bagikan, sebarkan undangan ini. Kami sedang mendoakan keluarga dari mertua saya yang mayoritas belum percaya.
hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Kami rindu supaya mereka tidak menuju Gehenna Tuhan, tapi menuju kepada langit bumi baru nanti. Kita nggak bisa berpangku tangan Bapak Ibu. Pengantin perempuan kita semua, sebelum pengantin pria kita datang, dia mau kita bagaikan 5 gadis bijaksana yang membawa pelita dan minyak. Dan kita siap menyambut kedatangannya. Jadi ini panggilan kita. Allah sanggup memulihkan panggilan kita. Panggilan kita bukan hanya untuk mencari kenyamanan di dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu di ayat yang ke-10. Lihat itu Tuhan Allah hakikat Injil. Dia datang untuk membangun hubungan tertentu yang khusus. Ada relasi di situ Bapak Ibu. Dengan kekuatan dan dengan tangannya ia memerintah, menguasai. Lihat upah dari Tuhan diberikan kepada mereka yang setia bersama-sama dengannya. Mereka yang dimenangkan kembali olehnya yang berjalan di hadapannya. Poin yang kedua apa yang kita renungkan dari ayat yang ke-10. Tuhan Allah kita itu memulihkan relasi atau hubungan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana Allah mengerjakan pemulihan hubungan kepada sekumpulan orang-orang Israel atau sisa umat Israel yang mau kembali kepada Dia, yang mau percaya kepada Dia, mereka ditebus. Setelah ditebus diapain Bapak Ibu? Diadopsi jadi anaknya, bukan? Menjadi anak Allah, menjadi milik Allah, kesayangan Allah. Dan setelah diadopsi apakah udah cukup? Tidak. Terus diperbarui. Dalam sebuah hubungan Bapak Ibu, ada keintiman. Ada satu kepercayaan, trust satu dengan yang lainnya. Baru bisa kita katakan itu adalah hubungan yang intim atau yang akrab. Kalau tidak ada trust, itu hubungan yang di permukaan saja. Ketika Allah memulihkan umatnya, dia membangun hubungan di mana dia memberikan satu keyakinan kepada umatnya itu. Makanya diberikan iman. Oleh iman itulah maka umat-umat Allah yang ditebus ini mau percaya kepada Allah. Mereka yakin Allah menebus mereka. Mereka yakin mereka menjadi anak-anak adopsi Allah. Mereka disayangi, mereka diberkati, mereka dikuatkan. Dan mereka yakin Bapak Ibu Allah pun terus memperbarui hidup mereka hari demi hari. Jadi anak Allah nggak bisa lagi jadi anak gelap. Jadi anak Allah nggak bisa lagi memunculkan wajah-wajah iblis. Jadi anak Allah setiap hari diperbarui seperti analogi tadi peleburan, itu tadi Bapak Ibu, dimasukkan ke dalam api peleburan sampai pada akhirnya yang terlihat adalah rupa Allah itu dalam hidup anak-anak Allah Bapak Ibu. Saudara dikasihi Tuhan, kita pun mengalami pemulihan ini bukan? Hubungan kita dengan Allah diperdamaikan. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita dengan mengaruniakan anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Di dalam Kristus Yesus Anda dan saya diberikan iman. Kalau nggak ada iman Bapak Ibu kita nggak akan percaya Allah itu menebus kita. Kalau nggak ada iman kita nggak akan percaya Allah ngadopsi kita. Kalau nggak ada iman kita nggak akan percaya mau terus diperbarui hidup kita. Tapi dengan iman itu kita diberikan keyakinan Allah di dalam Yesus yang mati di salib dan bangkit. Allah itulah yang menebusku. Allah itulah yang menyelamatkanku dari maut kekal, iblis, neraka, Gehenna itu tadi. Yang tidak akan membawaku ke sana, melainkan akan membawaku ke langit bumi baru. Bapak Ibu. Dengan iman itu, relasi kita diperbarui. Kita yakin kita menjadi anak adopsi Allah. Saya ingat sekali apa yang dikatakan Edmund Chan. Anak-anak adopsi itu adalah anak-anak yang sangat dikasihi. Anda percaya Anda dan saya dikasihi Allah? Percaya Bapak Ibu? Karena kita anak adopsi. Satu-satunya anak Allah yang tunggal siapa? Yesus Kristus. Anda dan saya ini anak adopsi, tapi bukan anak pungut gitu ya Bapak Ibu ya, istilah anak pungut itu rasanya nggak enak gitu. Apalagi anak yang diambil di emperan gitu, bukan. Tapi anak adopsi.
Itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam kitab Efesus 1 ayat 5. Kita ini anak adopsi karena Kristus Yesus. Meskipun anak adopsi, tapi kita diberikan hak istimewa, kita jadi ahli waris kerajaan Allah. Hebat bukan? Hubungan kita dibuat spesial oleh Tuhan Allah kita itu, Bapak Ibu. Dan tidak hanya itu. Kalau kita sudah diadopsi jadi anak Allah, maka kualitas hidup kita harus terus diperbarui. Gak bisa lagi kayak anak setan, anak iblis, Bapak Ibu. Tapi anak Tuhan, anak Allah. Gak bisa lagi jadi anak gelap, tapi anak terang. Untuk kita mau menghidupi anak terang, anak Tuhan, Anda dan saya harus siap mengalami terobosan. Breakthrough. Dihancurkan semua yang jorok, yang kotor. Beberapa saat yang lalu Bapak Ibu saya ngobrol dengan seseorang, obrolan yang begitu panjang, kami berdua dari hati ke hati ngobrol. Dia mengalami breakthrough apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, dan saya pun pada akhirnya harus jujur breakthrough apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan dalam obrolan itu kami katakan Tuhan dimuliakan. Hubungan yang Tuhan pulihkan supaya kita menjadi anak Tuhan yang memancarkan rupa Yesus, maka kita harus siap diterobos masuk ke kedalaman Bapak Ibu. Saudara, pernahkah kita berdoa, Tuhan aku ingin mengenalmu lebih dalam. Tuhan aku ingin mengalamimu lebih dalam. Aku ingin menikmatimu lebih dalam. Pernahkah kita berdoa untuk itu? Kalau pernah, biarkan jawabannya Tuhan membawa kita untuk menunjukkan betapa joroknya, kotornya, hinanya kita selama ini. Dan itu semua ada di dalam batin kita. Begitu banyak kompartemen di dalam diri kita, ruang-ruang yang begitu gelap dan kotor, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan yang memulihkan hubungan itu mau turun datang. Aku mau membersihkannya. Tapi dengan rela hati, kita bilang, Tuhan, aku pun mau Engkau bersihkan. Maka terjadilah pembaruan, Bapak Ibu. Bolehkah saya sharing sedikit? Boleh ya? Boleh ya Bapak Ibu? Saya pengen sharing. Apa yang Tuhan bicarakan kepada saya ketika saya kemarin sempat masuk rumah sakit di Siloam. Waktu itu kita merenungkan Mazmur 30, bukan? Mazmur 30 itu Bapak Ibu tentang nyanyian Mazmur Raja Daud kepada Tuhan. Mazmur 30 itu dilatar belakangi satu Tawarik 21. Jadi kalau Anda membaca Mazmur, biasanya itu ada latar belakangnya. Biasanya itu latar belakangnya kalau enggak kitab Tawarik, Raja-Raja, Samuel. Dan Mazmur 30 itu latar belakangnya adalah satu Tawarik 21. Nanti Anda baca di sana. Satu Tawarik 21 ayat 1 dimulai dengan satu kata. Iblis. Oh, luar biasa ya, iblis. Pembukaan Bapak Ibu. Satu Tawarik 21 ayat 1 dimulai dengan kata iblis, iblis. Iblis ngapain? Iblis membisikkan kepada Daud. Daud jadi raja, dia punya pasukan Bapak Ibu, dan dia akan melawan Filistin. Ini peperangan dia bukan pada waktu dia remaja yang mengalahkan Goliat. Tapi ini dia sudah jadi raja. Iblis membisikkan kepada Daud untuk menyuruh Daud, ayo sensus jumlah pasukanmu. Sensus jumlah pasukanmu. Ngapain? Kemudian dia menyuruh ajudannya yang bernama Yoab. Yoab, saya bahasakan secara bahasa kita. Yoab, coba sensus berapa jumlah pasukan kita. Yoab itu bilang begini, Paduka, Raja, ngapain kita sensus? Ini semua kan rakyatmu, milikmu. Tapi Daud, tahukah Anda, Daud sombong di situ Bapak Ibu. Dia begitu angkuh, dia begitu merasa hebat. Tidak tetap sensus. Sebenarnya dosa Daud bukan pada sensusnya. Sensusnya itu enggak salah.
Tapi dosa Daud di hadapan Allah adalah ketika Daud mulai sombong, Daud tidak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan kekuatan pasukannya, dia mengandalkan strategi perangnya, dia tidak bergulat dengan Tuhan, Bapak Ibu, dan dia dengarkan bisikan iblis. Itu dosa Daud. Jadi sensusnya nggak salah. Yang salah adalah hati Daud yang mulai mengangkat dirinya dengan berbagai macam pengalaman strategi kekuatan perangnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan murka, Tuhan hukum, dan yang mengerikan bukan cuma Daud yang dihukum. Orang Israel 70.000 mati karena wabah penyakit. Itu sebabnya kalau Anda baca Mazmur 30 dikatakan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati dan memberikanku kehidupan. Daud menggambarkan dirinya sudah mati pada waktu itu karena dia tidak takut sama Tuhan. Dia tidak hormat sama Tuhan. Dia sombong, dia mengandalkan kekuatannya, pengalamannya, strateginya, bahkan Bapak Ibu, pasukannya. Dia lupa pada Tuhan. Tuhan menghukum. Dan sampai Daud menangis di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan ampuni, Tuhan belas kasihilah kami. Cukuplah hukuman ini Tuhan. Dan Tuhan dengarkan seruan Daud, hukuman itu ditarik, selesai wabah penyakit. Dari situ Daud belajar. Hati-hati dengan motif yang sombong. Ketika saya merenungkan bagian itu Bapak Ibu, di waktu sendiri di kamar, di rawat itu, saya juga lagi baca buku, ada beberapa buku, salah satunya Timothy Keller, Encountering with Jesus. Saya coba renungkan, Tuhan kau bicara apa kepadaku lewat bagian ini. Masuklah ke kedalaman jiwaku dan telusurilah motif-motifku Tuhan. Apakah aku sombong, angkuh, hebat, merasa kuat, merasa punya banyak strategi pengalamanku Tuhan. Kalau itu yang terjadi, hancurkan itu. Dan biarkan aku menangis di hadapanmu. Saya bersyukur Bapak Ibu. Melalui roh kebenaran sampai menyelidiki kedalaman jiwa. Ada dosa kesombongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa hebatnya Tuhan memulihkan hubungan. Hubungan di sini bukan hanya bicara Anda dan saya selalu diberkati materi, sehat terus. Tapi hubungan di sini sampai jiwa Anda dan saya dipulihkan. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Sayang dan hormat kepada Tuhan. Jangan pernah andalkan apa yang ada pada kita saat ini. Selain Tuhan kita itu. Jangan pernah andalkan strategi berpikir Anda kalau Anda tidak berlutut, bergumul di hadapan Tuhan. Please, jangan. Pemulihan dari Tuhan, hubungan batin kita sampai di bawah Tuhan. Aku merindukanmu. Anda baca kitab-kitab Mazmur, setiap pribadi itu orang-orang hebat. Tapi mereka tidak pernah mengandalkan apa yang ada pada mereka kecuali Tuhan, aku merindukanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kualitas Tuhan Allah kita. Lihat itu Tuhan Allah kita. Jangan andalkan apa yang ada pada kita saat ini. Biarkan dia menyelidiki kedalaman batin kita seperti lagu yang sering kita nyanyikan, selidiki aku lihat hatiku. Dan biarkan dia mewujud nyatakan penyelidikan itu sampai sedalam-dalamnya ada dosa apa, ada kotoran apa, dan biarkan itu diangkat Bapak Ibu. Supaya Anda dan saya semakin terlihat wajah siapa? Yesus Kristus, anak Allah. Di bagian terakhir,
Seperti seorang gembala, ia akan menggembalakan kawanan dombanya dan mengumpulkan mereka untuk bersatu kembali. Dengan kekuatan tangannya, ia menggendong anak-anak domba dalam pangkuan dan menuntunnya dengan lembut. Apa yang kita renungkan? Tuhan memulihkan panggilan. Tuhan memulihkan hubungan. Dan di bagian yang terakhir ini, Tuhan memulihkan, kita baca apa? Komunitas. Oh Bapak Ibu, waktu saya melihat bahasa aslinya, sedikit saya, di sana dikatakan, dan mengumpulkan mereka untuk bersatu kembali. Artinya domba-domba Tuhan ini, kawanan domba Tuhan ini tadinya pernah tercerai-berai Bapak Ibu. Mereka terserak. Mereka bagaikan domba yang tak bergembala, tetapi Tuhan yang memberi mereka pemulihan itu, diambil yang terserak ini, dikumpulkan kembali. Menjadi satu komunitas untuk mengalami penggembalaan dari Tuhan. Penggembalaan dari Tuhan itu maknanya banyak Bapak Ibu. Yang pertama, waktu Tuhan mengembalikan mereka jadi komunitas kawanan domba-dombanya, Tuhan di situ memelihara jiwa, raga mereka dengan memberikan makanan rohani, firman-Nya. Makanan jasmani, Tuhan pelihara. Penggembalaan Tuhan pada kita, komunitas domba-dombanya apa Bapak Ibu? Kita terus dipelihara. Setiap hari kita dikasih makanan bukan? Setiap hari kita diperlengkapi dalam hal jasmani. Tetapi juga jiwa kita dipelihara lewat firman yang tidak ada habis-habisnya. Kenapa firman itu selalu diberikan kepada kita? Karena ada sesuatu yang perlu kita renungkan. Entah itu dosa kita, ketakutan kita, kecemasan kita. Firman Tuhan itu diperlukan untuk menolong kita, Bapak Ibu. Jujur saya katakan, waktu saya sakit kemarin, ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa khawatir Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan itu luar biasa memberikan jiwa ini kekuatan demi kekuatan, sedikit demi sedikit, sampai bisa melangkah, selangkah demi selangkah. Bapak Ibu, seminggu yang lalu saya nggak bisa bicara dengan seperti ini. Saya ngap. Pak Baktiar salah satu yang tahu. Waktu itu kami ngobrol, saya nggak kuat. Istirahat dulu Pak Antoni. Istri saya tahu saya jalan itu bagaikan orang yang habis disesar Bapak Ibu. Jalannya itu kayak orang yang susah sekali. Tapi saya tidak mau berhenti untuk merenungkan firman Tuhan. Karena cuman Dia yang bisa menguatkan jiwa saya sekaligus tubuh saya. Makanya kenapa waktu saya kembali berkhotbah saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih. Kalau bukan karena Engkau yang menyegarkan jiwaku lewat firman-firman-Mu, aku nggak akan bisa kuat di sini. Aku nggak akan bisa kuat menghadapi ketakutanku. Tapi firman-Mu itu luar biasa. Itu wujud Tuhan menggembalakan kita. Kita komunitas domba-domba Tuhan itu sedang terus dipelihara jiwa dan raga. Selain itu apa Bapak Ibu? Kita dipersatukan. Komunitas domba-domba Tuhan itu harus selalu bersatu. Cukuplah kita saling mengasihi, membangun, membimbing, menasihati. Nikmati komunitas kita sebagai domba-domba Kristus. Tuhan kita memulihkan komunitas, menenangkan kita. Dikatakan Tuhan itu menggendong anak-anak domba di pangkuannya, di dadanya. Anda pernah lihat foto atau lukisan Yesus menggendong seekor anak domba, Bapak Ibu, ditaruh di pangkuannya? Itu gambaran Tuhan menenangkan. Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan. Saudara, ini gembala kita yang agung. Dia sanggup menenangkan kita di saat-saat yang paling menyesakkan sekalipun. Dan yang terakhir, komunitas domba-domba Tuhan ini dituntun Bapak Ibu. Dituntun sehari demi sehari, demi sehari, demi sehari, demi sehari.
Melewati badai demi badai, kesenangan demi kesenangan, sampai pada akhirnya kita tahu tujuan akhirnya kemana? Masuk ke tanah perjanjian kekal. Karena Tuhan waktu menuntun orang-orang Israel dalam kitab Yesaya ini, tujuan akhirnya kemana? Mereka balik ke Yerusalem, tanah perjanjian itu. Dan sekarang bagi kita, Tuhan gembala kita yang agung, menuntun komunitas domba-dombanya, membawa kita masuk ke tanah perjanjian kekal yang kita rindukan. Yang kita nanti-nantikan, bukan? Karena cuma itu tujuan akhir hidup kita, mau kemana lagi? Kalau bukan tanah perjanjian kekal, langit bumi baru, kota baru, Yerusalem baru itu Bapak Ibu. Dan di sanalah nanti kita akan menikmati anak domba Allah selama-lamanya. Kira-kira ini gambarannya, lihat Tuhan Allah yang memulihkan, Dia memulihkan panggilan kita, Dia memulihkan hubungan kita, Dia memulihkan komunitas kita. Saya kutip Anthony Huckema, bukan Anthony Samosir. Tapi yang saya izinkan saya membacakannya ya cukup dengan cepat. Anthony Huckema, seorang teolog reform, dia berkata begini. Pengharapan kita bagi kedatangan Tuhan kembali sepatutnya mendorong kita untuk terus-menerus hidup bagi Kristus dan kerajaannya. Dan mencari perkara-perkara surgawi dan bukan perkara-perkara duniawi. Dan cara terbaik untuk mencari perkara-perkara yang di atas adalah dengan melayani Tuhan dalam kehidupan ini dan sekarang ini. Dan yang terakhir Anthony Huckema Samosir mungkin ini ya. Dia bilang begini. Hiduplah seolah-olah Kristus baru mati kemarin. Bangkit pagi ini dan akan kembali lagi besok. Terakhir Bapak Ibu, ini baru dia Anthony Samosir. Tadi Anthony Huckema, sekarang Anthony Samosir. Kesimpulan dari khotbah kita. Lihat itu Tuhan Allahmu. Dia yang berkuasa untuk menghakimi setiap dosa, namun sekaligus berkuasa untuk memulihkan. Biarkan Dia menegur keras setiap dosa, itu sangat baik bagi jiwa. Demi pemulihan terjadi, supaya kembali menjadi milik kesayangannya. Dengan demikian, pengalaman rohani ini akan dapat disaksikan kepada orang lain dengan mengatakan kepada mereka, lihat itu Tuhan Allahmu, Dia sanggup menghakimi dosamu, tapi juga sanggup memulihkanmu. Inilah epifani kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu di dalam Kristus anakmu, Engkau menyatakan kemuliaanmu yang luar biasa. Engkau Allah kami yang menghakimi namun sekaligus memulihkan. Terima kasih kalau Engkau menghakimi atas dosa-dosa kami. Itu sangat baik bagi jiwa kami supaya kami tidak terlena di dalam lumpur dosa, tapi supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk teguran keras didikan-Mu atas kami semua. Itu sangat baik bagi jiwa kami, supaya kami mengalami pembaruan batin. Supaya wajah Kristus anak-Mu itulah yang terlihat dalam diri kami. Terima kasih untuk pemulihan-Mu yang selalu Kau sediakan bagi kami melalui firman-firman yang Kau berikan bagi kami. Kuatkan dan teguhkan kami sebagai anak-anak adopsi-Mu yang telah Kau tebus di dalam Kristus Yesus untuk selalu mengikuti Yesus, mencintai-Mu, mengasihi-Mu, menaati-Mu sampai Engkau memanggil kami kembali hingga kami masuk ke Yerusalem baru, tanah perjanjian yang kami rindukan itu. Terpujilah Engkau ya Allah demi Kristus Yesus. Amin.